Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang penentuan harga barang oleh pemerintah. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, karena telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan lanjut langsung masuk ke materinya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu penentuan harga barang publik. Nah, keputusan penentuan harga oleh pemerintah itu ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Dalam perekonomian, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai yang merupakan kesediaan konsumen untuk membayar atas barang yang dihasilkan oleh produsen, sekaligus untuk merupakan tingginya biaya untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, jadi tergantung pada tujuannya, pemerintah itu mempunyai banyak pilihan yang berkaitan dengan keputusan penyediaan barang atau jasa. Yang pertama itu dapat dijual dengan harga pasar, yang kedua dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar, dan yang ketiga itu diberikan secara gratis kepada para konsumennya. Jadi pada dasarnya tugas pemerintah ini adalah menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga murah. Dengan demikian pemerintah akan ditekankan oleh kekuatan politik untuk tidak mengambil keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkannya. Itulah sebabnya pemerintah seringkali menetapkan harga di bawah tingkat harga yang sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen barang tersebut. Konsekuensinya yaitu keputusan pemerintah ini menimbulkan ketidakefisienan atau terjadi pemborosan apabila dipandang dengan ilmu ekonomi, karena konsumen menilai barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah itu terlalu mudah diperoleh. Contohnya yang dapat digunakan yaitu penyediaan publik utilities oleh pemerintah seperti air minum dan listrik. Pemerintah ini tidak diharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu, sehingga pemerintah dapat menetapkan harga tertinggi. Untuk materi selanjutnya itu masuk ke strategi penetapan harga dalam barang publik. Nah, ada beberapa strategi dalam penetapan harga barang publik. Yang pertama yaitu two-part tarif yang merupakan fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variable charge yang disarankan oleh besarnya konsumsi. Contohnya itu di negara Maroko, di mana harga tiket bus sebesar 1 euro untuk memanfaatkan sebuah jalur. Untuk tiket karcis bulanan, seorang penumpang itu hanya perlu membayar sebesar 19 euro, sehingga penumpang dapat menghemat pengeluarannya sebesar 11 euro tiap bulannya. Nah, kemudian yang kedua itu dengan peak load tariff atau pelayanan publik yang dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Nah, permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher magical cost seperti telepon dan transportasi umum. Dan ketiga ada diskriminasi harga. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga dengan full atau cost recovery. Nah, contohnya di negara Maroko, anak-anak berusia 10 tahun ke bawah dan manula berusia 60 tahun ke atas bisa menggunakan fasilitas bus umum secara cuma-cuma. Mereka pun tetap memiliki hak yang sama dengan penggunaan fasilitas seperti penumpang yang lain. Dan yang keempat yaitu ada pertimbangan distribusional, di mana penetapan biaya marginal tergantung pada para pemakai fasilitas dan sumber penggunaan pendapatan untuk menutupi defisit. Jasa transportasi bis ini disediakan pada harga di bawah biaya marginal untuk membuat jasa itu bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Baiklah, masuk pada materi tentang kebijakan harga hasil pertanian. Nah, barang-barang hasil produksi pertanian ini pada umumnya merupakan barang primer yang akan berupa bahan makanan atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Nah, dengan demikian jelas hasil produksi pertanian itu merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan perkembangan sektor non-pertanian. Kaitannya antara sektor pertanian dan pertanian ini memang sangat erat dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pada umumnya sektor pertanian ini akan menjadi penyedia atau supplier bahan makanan, bahan mentah, kapital, dan bahkan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian atau industri dan jasa. Dan juga sektor pertanian ini akan menjadi pasar dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Nah, selanjutnya kebijakan harga itu perlu dibedakan antara kebijakan harga positif atau positive price policy dan kebijakan harga negatif atau negative price policy. Nah, kebijakan harga positif ini artinya kebijakan harga yang dapat mendorong peningkatan produksi, sedangkan kebijakan harga negatif ini merupakan kebijakan harga yang justru bersifat menekan produksi. Kebijakan harga itu memerlukan pengertian tentang fungsi produksi dan fungsi penawaran.
Baiklah, masuk kepada materi tentang kurs devisa. Nah, sistem devisa di Indonesia sejak tahun 1998 itu menganut sistem devisa mengambang atau floating exchange rate system. Artinya kurs devisa ini dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Nah, dalam sistem devisa mengambang ini pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Di sisi lain ada sistem devisa tetap atau fixed exchange rate system di mana kurs valuta asing ini dipertahankan oleh pemerintah untuk tidak berubah sepanjang waktu. Dalam kasus ini pemerintah perlu campur tangan melalui bank sentral untuk mengendalikan kurs devisa yang telah ditetapkan. Nah, mengenai kurs devisa ini yang baik adalah yang stabil, tidak naik dan tidak turun. Dengan kurs devisa yang stabil, maka para eksportir dan para importir itu dapat melakukan perencanaan produksi dan perdagangan yang baik dan jelas. Nah, mengapa Indonesia tidak menganut sistem devisa tetap? Karena cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat tipis, sehingga bila terjadi gejolak kenaikan kurs terhadap rupiah, maka upaya harga dolar tidak naik. Pemerintah harus menjual cadangan dolar yang disimpan di Bank Indonesia. Nah, ada beberapa sumber pemasukan devisa. Yang pertama yaitu turis mancanegara. Dengan hadirnya wisatawan asing di Indonesia itu akan meningkatkan pendapatan devisa. Pasalnya turis ini akan membawa mata uang asing yang kemudian ditukarkan ke rupiah. Penukaran ini menjadi sumber devisa yang berasal dari valuta asing. Yang kedua itu ada bantuan luar negeri. Nah, biasanya sesama negara yang berhubungan baik sering mengirimkan bantuan berupa barang atau uang. Jika berbentuk bantuan barang, akan menguntungkan negara karena membuat negara tidak perlu mengeluarkan devisa. Nah, jika bantuan berupa uang juga menguntungkan karena dianggap sebagai pemasukan devisa negara. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekspor. Nah, saat negara lain melakukan ekspor barang dari dalam negeri, mata uang asing masuk ke dalam negeri, lalu devisa negara akan bertambah. Maka dari itu pemerintah kerap menggencarkan kegiatan ekspor. Sebaliknya, kegiatan impor selalu diupayakan lebih rendah daripada ekspor agar nilai tukar rupiah selalu stabil. Nah, yang keempat ada bea cukai. Nah, setiap barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri dikenai bea cukai. Semakin banyak harus barang dari dalam negeri akan meningkatkan pendapatan devisa dari negara. Selanjutnya masuk kepada penetapan harga angkutan umum. Nah, untuk angkutan umum itu pada awalnya pemerintah ini menganut sistem fixed rate tariff sistem, namun dengan perkembangan sistem pemerintahan sejak Orde Baru sampai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini telah menganut sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem tarif yang dianut adalah peak load pricing system, yaitu menggunakan pungutan yang tinggi saat permintaan akan jasa angkutan itu meningkat. Nah, permintaan yang tinggi akan transportasi terjadi pada saat menjelang hari raya, hari libur anak sekolah, dan hari libur umum. Bahkan pada setiap akhir pekan mulai hari Jumat sampai dengan hari Senin, tarif angkutan kereta api dan angkutan udara biasanya lebih mahal daripada hari biasanya. Dalam hal ini, demikian pemerintah sangat memihak pada para pengusaha transportasi sementara tidak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi baik kelompok miskin atau kelompok berpenghasilan rendah itu tidak mungkin untuk berpergian pada akhir pekan atau pada saat-saat liburan karena harga tiket angkutan perjalanan selalu menjadi mahal pada waktu akhir pekan dan hari libur. Sedangkan kalau mereka harus berpergian dan memilih harga tiket yang murah, mereka harus pilih melakukan perjalanan pada saat hari kerja yang hampir pasti tidak mungkin untuk dijalankan kalau harus absen, tidak masuk kerja, dan kehilangan penghasilan. Kemudian kebijakan penentuan tarif angkutan ini didasarkan pada biaya operasi, nilai jasa angkutan, dan volume angkutan. Yang pertama yaitu perhitungan tarif berdasarkan biaya operasi atau cost of service pricing, di mana langkah awal yang dilakukan bagi penetapan tarif itu adalah menghitung biaya operasi satuan yang dinyatakan per ton kilometer untuk angkutan barang dan per penumpang kilometer untuk angkutan penumpang. Untuk memudahkan perhitungan biasanya dibuat pengelompokan biaya yang sesuai dengan sifatnya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya penyusunan kendaraan, bangunan terminal, dan modal tetap lainnya. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost, ada tenaga kerja, kemudian ada biaya umum atau common cost, biaya yang tidak dapat dialokasikan ke tiap jasa angkutan yang terjadi karena penggunaan fasilitas yang sama. Nah, yang kedua itu ada penetapan tarif berdasarkan nilai jasa atau volume of service pricing, atau penetapan tarif berdasarkan nilai jasa angkutan. Disebut juga sebagai multiple price strategis, banyak diikuti pada waktu sekarang. Tinggi rendahnya tarif itu ditentukan oleh nilai yang diberikan pemakai jasa. Jika pemakai jasa angkutan memberi nilai yang tinggi atas jasa angkutan, maka tingkat tarif akan
tinggi pula. Demikian sebaliknya, tarif akan ditetapkan lebih rendah jika jasa angkutan tersebut dinilai rendah oleh pemakai jasa. Tinggi rendahnya nilai itu dapat diketahui dari elastisitas permintaan jasa angkutan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penetapan tarif berdasarkan volume angkutan. Ini terbagi 3, yaitu tarif. Yang pertama, tarif yang ditetapkan berdasarkan nilai jasa angkutan akan menghasilkan tarif maksimum. Yang kedua, tarif yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi akan menghasilkan tarif minimum. Yang ketiga itu tingkatan tarif yang berbeda antara batas maksimum dan minimum adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan volume angkutan atau what the traffic waiver. Nah, pembentukan tarif berdasarkan ini adalah penggunaan tarif atas barang atau kelompok barang tertentu yang dapat memberikan penerimaan tertinggi untuk menutupi biaya tetap perusahaan. Adapun kesimpulan pada materi saya kali ini yaitu campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa penggunaan pajak dan pemberian subsidi, namun juga menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi mensejahterakan warganya. Harga ini merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa. Harga sangat penting bagi perekonomian karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Dalam penetapan harga jual perlu dipertimbangkan yang mendalam dan teliti guna memperoleh harga jual yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari perusahaan maupun masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan banyak terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya kerjakan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.